Anak laki-laki berusia 10 tahun ini tidak tahu jenis teknik apa yang dia latih. Dia bahkan telah menyedot semua energi spiritual dari alam dalam radius 20 li. Hampir membuat Raja Zennan yang jauh di istana mengalami kerasukan. Untungnya dia menghentikan latihan tepat waktu, jika tidak, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Namun yang membuatnya bingung adalah, zaman ini ternyata masih menyimpan ahli yang begitu kuat. Dia awalnya mengira tidak ada yang bisa mengalahkannya di dunia ini. Namun kini, meskipun terpisah 20 li, dia masih merasakan semacam tekanan. Seketika dia merasa dirinya kecil seperti semut. Dia sangat ingin tahu tentang senior yang bisa merampas energi spiritual dari satu kota. Sungguh seperti apa keanggunan dan kehebatannya. Jika bisa diterima sebagai murid oleh seorang yang kuat seperti ini. Bahkan jika harus menyerahkan tahta dengan sukarela, dia pun rela. Tanpa dia sadari, orang yang membuatnya merasa takut ini, ternyata hanyalah seorang anak berusia 10 tahun. Ternyata anak laki-laki itu sebenarnya adalah seorang ahli terhebat dari dunia lain. Dulu, untuk melindungi ribuan rakyat di bawah gunung, dia membunuh tanpa ampun dan memusnahkan seluruh keluarga penindas. Setelah itu, dia secara aktif menyatu dengan alam di puncak gunung. Namun, jiwanya telah melintasi ke dalam tubuh cucu keluarga Su. Untuk memulihkan kekuatan dari kehidupan sebelumnya, dia memilih untuk berlatih meditasi diam. Dengan ini tidak berbicara dengan siapapun, mengakibatkan keluarga Su mengira dia adalah orang bisu. Ayah merasa bahwa kehormatannya telah hilang dari rumah ini. Ibu juga meninggal setelah 7 tahun. Namun, keluarga Su baru saat itu menjemputnya kembali. Tetapi, di dalam hati, anak laki-laki itu tidak memiliki perasaan sedikitpun terhadap keluarga yang kejam ini. Dia sangat sadar bahwa keluarga Su menjemputnya kembali, untuk membawanya menghadiri pesta ulang tahun Raja Zennan. Oleh karena itu, setelah masuk, anak laki-laki itu tidak bersikap sopan kepada keluarga Su. Menghadapi kedekatan mereka yang aktif, dia hanya menghindar dan menggunakan bahasa isyarat untuk menunjukkan bahwa dia ingin pergi beristirahat. Kakek melihat situasi itu juga tidak lagi menyulitkannya, lalu meminta Bibi Liu membawanya ke kamar untuk beristirahat. Sebelum pergi, kakek memutuskan untuk menghindari agar anak laki-laki itu tidak mempermalukannya di pesta ulang tahun Raja Zennan. Memutuskan untuk memanggil seorang guru untuk mengajarinya budaya dengan cepat. Anak laki-laki itu dengan sopan mendekati meja belajar dan mengambil kuas. Bersiap untuk memperluas wawasan keluarga Su yang bermulut besar tapi tidak mampu. Tak lama kemudian, dia selesai menulis sebuah puisi dan kemudian meninggalkan tempat itu. Orang lain mungkin tidak melihat apa-apa. Tetapi, kakek langsung mengenali bahwa tulisan ini adalah gaya tulisan hewan yang telah hilang selama bertahun-tahun. Ini membuatnya menyadari bahwa cucunya ini tidak biasa. Setelah kembali ke kamar, anak laki-laki itu mulai duduk meditasi untuk berlatih. Dalam 2 hari, meditasi diam ini akan mencapai kesempurnaan. Saat itu, dia akan memulihkan kekuatannya dan bisa berbicara lagi. Pagi berikutnya, suara ketukan di pintu tiba-tiba mengganggu latihannya. Ketika membuka pintu, ternyata itu adalah guru yang dicari kakeknya untuknya. Setelah guru masuk, dia melemparkan 7 buku klasik kuno dan mempersilahkan dia memilih satu untuk dipelajari. Namun, anak laki-laki itu sudah menghafal buku-buku ini dari kehidupan sebelumnya. Kemudian, anak laki-laki itu berjalan ke samping dan mengambil kuas untuk menulis. Gaya tulisan yang kuat dan penuh semangat ini membuat Raja Zennan terpesona. Bahkan, dia tidak bisa menahan diri untuk ingin menjadi muridnya. Sepertinya anak laki-laki itu sama sekali tidak memerlukan pengajaran. Saat pergi, sastrawan besar itu tidak bisa berhenti memuji. Tidak berfungsi. Mulai besok, namamu akan menggemparkan dunia. Menyambut pesta ulang tahun Raja Zennan, kamu harus datang. Ya, kakek mendengar kata-kata ini dan merasa bingung. Dia pun pergi ke kamar anak laki-laki itu untuk bertanya. Dan dia melihat tulisan di atas meja itu. Tulisan yang lancar dan alami namun tetap memiliki makna. Ini membuatnya semakin yakin bahwa anak laki-laki itu adalah bakat langka yang sulit ditemukan dalam 100 tahun keluarga Su. Waktu dengan cepat tiba di hari ketiga. Kekuatan anak laki-laki itu akhirnya pulih. Kemudian dia melangkah dengan langkah percaya diri. Naik mobil menuju pesta ulang tahun Raja Zennan. Saat ini di pesta ulang tahun Raja Zennan, para tokoh terkenal dan sastrawan besar berkumpul dan hadir. Tak lama kemudian, keluarga Su tiba di lokasi. Semua orang mengikuti arahan sastrawan, bersiap untuk melihat pesona anak laki-laki itu. Su Yunduan. Siapa sebenarnya Su Yunduan ini? Sepertinya dia adalah istri dari keluarga Su. Su Yunduan sepertinya adalah seorang bisu. Cucu bisu. Su Yunduan. Awan kemanusiaan. Sudah lama menunggu kamu. Kepala keluarga Su mengunjungi pangeran. Yunduan, jangan bersikap tidak sopan. Namun, setelah melihat Raja Zennan, anak laki-laki itu tidak hanya tidak berlutut untuk memberi hormat, malah perlahan-lahan berjalan maju. Apa yang harus dilakukan? Jangan bersikap tidak sopan. Selesai, selesai. Ini sangat tidak sopan. Sekarang kita akan terancam, keluarga Su.
Melihat Raja Zenan, berani tidak berlutut. Raja Zenan. Apakah dia seorang bisu? Kalau begitu, mari kita bicarakan. Dia bukan bisu. Ini tidak mungkin. Cucu keluarga Su. Bukankah dia seorang bisu? Berani sekali. Melihat Raja Zenan, berani tidak berlutut. Selesai. Pangeran. Orang ini adalah istri keluarga Su. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Mundur. Pangeran. Mundur. Kecantikan tanpa batas. Semua orang, silakan berdiri. Kecantikan tanpa batas. Tuan Zhang dan saya mendengar bahwa Guru Su memimpin banyak orang untuk menyambut cucu keluarga Su, Su Yunduan. Sangat penasaran, khusus datang untuk melihat. Setiap orang tidak perlu merasa canggung. Pangeran benar, saya datang khusus untuk menyambut Su Yunduan. Apa istimewanya Su Yunduan? Su Yunduan mahir dalam berbagai teknik, dan setiap hari menguasai satu teknik. Ini adalah pencapaian selama puluhan tahun, tidak kalah dengan dewa. Anak berusia 10 tahun, pencapaian puluhan tahun. Guru Su, matematika kamu tidak belajar dengan baik, kan? Selain itu, Su Yunduan belajar mengemudikan mobil orang tua, sangat berpengetahuan. Belajar mengemudikan mobil orang tua. Tuan Su, apakah Anda sudah pikun? Anak berusia 10 tahun. Dia seharusnya hanya kelas 4, kan? Dia berkata, 1 jam adalah sangat berpengetahuan.